Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan renungan pagi atau firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai pada hari yang baru atau di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi penuntun bagi kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada hari ini 2 September tahun 2021 dengan judul Usaha misionaris yang benar dimulai dalam rumah tangga. Usaha misionaris yang benar dimulai dari rumah tangga. Dan ayat inti kita, Lukas 1 ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dalam membentuk hubungan dengan Kristus, manusia yang diperbarui itu hanya kembali ke hubungannya yang telah ditentukan dengan Allah. Tugas pertamanya adalah kepada anak-anak dan kerabat terdekatnya. Tidak ada yang bisa memaafkannya untuk mengabaikan lingkaran dalam untuk lingkaran yang lebih besar di luar. Pada hari perhitungan terakhir, para ayah dan ibu akan ditanya apa yang mereka lakukan dan katakan untuk menjamin keselamatan jiwa-jiwa yang merupakan tanggung jawab mereka karena merekalah yang mendatangkannya ke dunia ini. Apakah mereka mengabaikan domba mereka, membiarkan mereka dirawat orang-orang asing? Perbuatan baik yang dilakukan untuk orang lain tidak akan membatalkan utangmu kepada Tuhan untuk merawat anak-anakmu. Kesejahteraan rohani keluargamu adalah yang utama. Dalam melatih dan membentuk pikiran anak-anaknya dengan benar, para ibu dipercayakan dengan misi terbesar yang pernah diberikan kepada manusia. Setiap kali engkau melakukan tugas yang terletak paling dekat denganmu, maka Tuhan akan memberkatimu dan mendengar doa-doamu. Ada terlalu banyak yang melakukan pekerjaan misionaris di luar, sementara rumah tangga mereka sendiri dibiarkan melarat menuju kehancuran karena dilalaikan. Pekerjaan misionaris pertama adalah melihat bahwa kasih, terang, dan sukacita masuk ke dalam lingkaran rumah tangga. Janganlah kita berusaha melakukan pekerjaan pengendalian diri yang besar atau pekerjaan misionaris sebelum kita melakukan kewajiban di rumah. Setiap pagi kita harus berpikir, perbuatan apakah yang dapat saya lakukan hari ini? Perkataan lembut apakah yang bisa saya ucapkan? Kata-kata yang manis di rumah adalah sinar matahari yang diberkati. Sang suami membutuhkannya, sang istri membutuhkannya, anak-anak membutuhkannya. Setiap hati anggota keluarga haruslah berkeinginan untuk membuat sebanyak mungkin surga di rumah. Jiwa yang diselamatkan dalam lingkaran keluargamu atau di lingkunganmu sendiri oleh kesabaranmu dalam usaha yang tidak kenal lelah akan mendatangkan kehormatan bagi nama Kristus dan akan bersinar cemerlang di mahkotamu seolah-olah engkau telah menemukan jiwa itu di Cina atau India. Saudara-saudara, poin renungan kita pagi ini yang pertama adalah menjadi misionaris itu dimulai dari rumah tangga. Mungkin kita bertanya apa maksud misionaris? Pekerjaan misionaris adalah pekerjaan di mana dapat menolong orang lain baik di dalam hal kesehatan atau hal-hal sosial lainnya, atau juga mungkin dalam bentuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Keberhasilan kepada orang lain harus dimulai dulu keberhasilan dari rumah tangga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah anggota-anggota keluarga baik suami, istri dan juga anak-anak wajib mendapatkan berkat terlebih dahulu dari rumah tangga itu sendiri sebelum dia menerima berkat dari tempat yang lain, mungkin lingkungan gereja atau mungkin sekolah dan sebagainya. Artinya bahwa
rumah tangga itu akan menjadi sekolah yang paling pertama, di mana semua anggota keluarga akan belajar tentang banyak hal. Itu berarti bahwa sekolah formal itu menjadi nomor 2, oleh karena yang nomor 1 adalah di dalam rumah tangga, untuk kesejahteraan keluarga kita masing-masing. Dan ada poin satu yang tidak kalah pentingnya, yaitu peran daripada seorang ibu. Dikatakan dalam renungan kita hari ini bahwa pekerjaan tugas seorang ibu bahkan lebih besar dari segala tugas yang pernah diberikan kepada manusia. Itulah sebabnya kepada ibu-ibu peran untuk tidak hanya melahirkan anak-anak, tetapi juga mendidik anak-anak itu. Oleh karena ibu-ibulah yang harus atau mesti memiliki kedekatan dengan anak-anak itu. Kemudian dalam hal pendidikan kepada mereka, ibu-ibu yang paling utama atau paling penting untuk mereka. Bukan berarti bahwa tugas seorang suami atau seorang ayah tidak demikian. Ayah juga dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan sebagai kesimpulan, saudara, mari jadikan rumah kita seperti suasana surga, sehingga dengan demikian rumah tangga kita ini akan menjadi rumah tangga yang memancarkan terang, menjadi garam di lingkungan di mana kita semua berada, dan akhirnya keluarga kita akan menjadi misionaris yang besar, misionaris yang benar, misionaris yang berhasil di mana saja kita semua berada. Tuhan memberkati tiap keluarga kita masing-masing untuk lebih berkomitmen setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini. Biar dapat menolong keluarga, rumah tangga kami ini untuk tetap kuat, menjadikan rumah tangga surga kecil di dunia, dan akan menjadikan rumah tangga sarana berkat bagi orang lain, baik terang maupun garam di sekitar atau sekeliling kami tinggal. Berkati setiap rencana-rencana dari tiap keluarga atau rumah tangga kami. Hamba menyerahkan semua pendengar renungan harian atau renungan pagi ini di mana saja berada. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, cukupkan semua kebutuhan jasmani dan juga rohani. Hamba berdoa untuk semua keperluan kami, baik keuangan atau pendidikan anak-anak atau hal kesehatan. Tuhan tolong cukupkan semuanya. Berkati juga program ini agar dapat selalu diadakan dan akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.